Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya mahasiswa D3 Gizi kelas A maupun kelas B hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini kita sudah masuk pada topik terakhir untuk pembelajaran mikrobiologi pangan. Dan untuk materi kita hari ini adalah uji total koliforum atau MPN dan uji kualitatif koliforum, di mana pemeriksaan MPN ini merupakan pemeriksaan mikrobiologi yang akan kita lakukan pada sampel air ya. Kemudian juga nanti di sini kita akan membahas mengenai bagaimana identifikasi dari bakteri Escherichia coli sebagai salah satu bakteri indikator sanitasi dan digolongkan juga dalam bakteri coliform. Nah, kita mengetahui bahwa air yang kita konsumsi baik itu di rumah maupun di lingkungan kita ya secara keseluruhan itu tidak lepas dari adanya mikroba. Dan air yang mengandung mikroba itu sebenarnya aman diminum tergantung jenis mikroba apa yang ada di dalamnya ya. Nah, mikroba yang ada dalam air itu dapat diketahui keberadaannya melalui bakteri-bakteri yang menjadi indikator keberadaannya. Dan untuk bakteri indikator yang digunakan untuk keamanan sampel air yang kita konsumsi itu adalah dengan mengetahui apakah pada air tersebut ada bakteri Escherichia coli, yang mana bakteri Escherichia coli ini merupakan salah satu bakteri coliform. Jadi bakteri coliform ini merupakan grup bakteri yang merupakan indikator adanya polusi. Jadi sering dikatakan sebagai bakteri indikator sanitasi. Ya. Nah, kemudian apabila kondisi sanitasi tidak baik terhadap air, minuman, dan produk yang dapat dikonsumsi, maka dapat dilihat dari keberadaan atau hadirnya bakteri coliform di sana ya. Jika ada kemungkinan ada mikroorganisme yang bersifat enteropatogenik dan toksigenik yang berbahaya cukup besar ya. Jadi keberadaan bakteri-bakteri yang enteropatogenik tentu saja ini membahayakan minuman yang kita konsumsi, sehingga berarti bahwa minuman tersebut tidak sehat atau tidak aman secara mikrobiologi untuk dikonsumsi. Kalau dia dikatakan sebagai patogenik, enteropatogenik, maka nanti berarti dampaknya adalah merugikan kesehatan kita ya, atau menyebabkan penyakit. Nah, jenis bakteri coliform ini ada dua ya. Jadi ada bakteri coliform fekal yaitu Escherichia coli. Kemudian ada juga bakteri coliform namun dia bersifat non fekal ya, tidak ditemukan di feses ya, yaitu Enterobacter aerogenes. Jadi dia bukan dari kotoran manusia, melainkan ditemukan pada hewan atau tanaman yang sudah mati. Nah, kemudian di sini apa itu bakteri coliform? Jadi karakteristik dari bakteri coliform itu yang pertama adalah coliform ini merupakan bakteri aerob dan ada juga yang anaerob fakultatif. Bakteri coliform ini adalah merupakan bakteri gram negatif ya. Kemudian sifat yang lain atau karakteristik yang lain adalah bakteri ini tidak membentuk endospora, kemudian berbentuk batang atau basil, mempunyai kemampuan memfermentasi laktosa. Jadi ini adalah karakteristik dasar dari bakteri coliform. Dia kalau kita lakukan uji biokimia maka dia sifat fermentasi laktosanya itu adalah positif. Nah, ditandai dengan adanya asam dan gas pada suhu 35 derajat sampai 37 derajat Celcius selama 24 sampai 48 jam. Kemudian membentuk koloni yang berwarna merah dan mengkilap logam. Nah, ini nanti kalau identifikasi, kalau kita mendapatkan koloni bakteri yang sudah berwarna kilap logam, maka itu adalah salah satu ciri dari Escherichia coli yang merupakan bakteri coliform fekal. Jadi kalau dia di media bakteri EMBA maka dia akan berwarna merah, kemudian sampai mengkilap logam ya, koloni berwarna merah dan sampai hijau metalik ya. Dalam suhu 35 derajat Celcius selama 24 jam pada media endoagar yang mengandung laktosa. Nah, kalau pada medium EMBA dia berwarna hijau metalik, kilap logam, tapi warna kehijauan. Kemudian dapat ditemukan coliform ini baik di saluran pencernaan hewan, ya, tanah, tadi termasuk manusia di sini, tanah atau secara alami pada lingkungan. Nah, untuk kita mengetahui bagaimana jumlah bakteri coliform yang ada pada makanan, maka disinilah
Fungsinya kita melakukan uji, serangkaian uji mikrobiologis yang dengan prosedur tertentu, yaitu dengan menggunakan metode MPN. Jadi kita tidak lagi menggunakan metode ALT atau angka lempeng total, di mana angka lempeng total itu untuk menguji keberadaan makanan yang bukan bersifat cair ya, atau bukan minuman, jadi dia hanya untuk makanan. Nah, mengetahui jumlah koliform ini kita gunakan MPN tadi atau most probable number, jumlah angka kuman terdekat, itu MPN. Dengan fermentasi tabung ganda atau menghitung tabung yang positif, yakni adanya kekeruhan dan terbentuknya gas dalam tabung Durham ya. Ada 3 tahapan dalam prosedur uji MPN ini untuk bakteri coliform. Yang pertama adalah tahapan uji penduga, kemudian yang kedua adalah uji penguat, kemudian yang ketiga adalah uji pelengkap. Nah, sekarang kita lihat untuk uji penduga sebagai uji awal, presumptive test. Ya, di sini yang perlu diperhatikan adalah media yang kita gunakan adalah media tertentu, yaitu media laktosa broth atau LB dengan indikator merah fenol. Jadi ditambahkan reagen tertentu, yaitu indikator merah fenol. Kemudian di sini nanti media cair yang sudah kita sterilkan nanti kita akan masukkan ke dalam tabung reaksi. Di sini kita siapkan bisa 5 bisa 9 tabung reaksi. Nah, jadi di sini ada metode berapa tabung yang kita gunakan. Ada metode 511. Jadi tabungnya 5. Nah, di sini ini yang kita contohkan di sini pada slide ini adalah 3, 4, 5, 6, 7, 9 ya, 9 tabung. 10 tabung ya. Nah, di sini setelah tabung reaksi juga kita memerlukan alat yang lain, yaitu tabung Durham. Ini tabung Durham. Nah, tabung Durham ini posisinya terbalik ya. Jadi tabung Durham ini posisinya terbalik. Kita lihat yang ini. Jadi tabung Durham posisinya terbalik. Nah, ini tabung Durham posisinya terbalik ini guling karya. Ini adalah tabung Durham posisinya terbalik. Nah, ini untuk melihat nanti apakah ada gas atau tidak di sini. Di sini kita masukkan 5 ml laktosa broth bersama dengan tabung Durham yang terbalik. Kemudian nanti setelah itu laktosa brothnya ini kita sterilkan ke dalam autoclave. Ya, masih ingat alat untuk mensterilkan media, yaitu pada autoclave kita atur suhunya 121 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer selama 15 menit. Ya, kemudian kita masuk pada materi slide selanjutnya. Jadi itu ya, jadi yang Anda harus pahami di sini bahwa alat yang kita gunakan itu selain tabung reaksi juga adanya tabung Durham tadi. Kemudian setelah uji penduga, nah ini sampel airnya 10 ml, kita masukkanlah sampel air pada tabung reaksi tadi yang sudah berisi media. Jadi ini adalah sampel air yang akan kita periksa ya, apakah air itu aman secara mikrobiologi ya, tidak ada mikroba di sana. Kita akan lihat. Jadi kalau kita bisa juga menggunakan metode tabung 333 ya, masing-masing berisi 10 ml sampel untuk 3 tabung pertama. Kemudian untuk 3 tabung kedua itu kita masing-masing isi dengan 1 ml sampel
Jadi sampelnya ya, sampelnya tadi 5 mili laktosa brothnya, 10 mili sampelnya, sampel airnya. Untuk yang deretan tabung ketiga kita ambil 0,1 ml sampel air yang akan kita periksa. Kemudian selain itu kita juga harus menyiapkan adanya kultur kontrol positif gitu, berisi 1 ml kultur E. coli. Jadi E. coli yang sudah kita siapkan atau ada kultur kita di laboratorium sebagai kontrol positif. Jadi kalau misalnya dia ada E. coli-nya berarti kita samakan dengan kontrolnya. Seperti apa ya, apakah ada gas ya, dan warnanya seperti apa. Nah, kalau kita masukkan kultur Streptococcus aureus, maka itu adalah kontrol negatif ya. Kemudian inkubasi semua tabung tadi pada suhu 35 sampai 37 derajat Celcius, 0,5 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian kita amati terbentuknya asam dan gas pada tabung Durham. Adanya asam dan gas ini disebabkan karena adanya fermentasi laktosa oleh bakteri coliform. Asam ya dilihat dari, kemudian untuk asamnya itu dilihat dari perubahan warna merah menjadi kuning, dan gas dapat dilihat dengan adanya tabung Durham berupa gelombang udara. Jadi ada gelembung udara pada tabungnya. Kalau tidak ada gelembung udara berarti dia tidak ada gas. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan air tadi, maka kita siapkan juga preparat, pembuatan preparat yang telah difiksasi dari tabung Na yang diduga adalah E. coli. Kemudian kita, artinya di sini kita melihat kembali apakah bagaimana morfologi E. coli yang kita punya. Ya. Jadi uji kontrol positifnya kan tadi kita menggunakan E. coli, kita harus pastikan bahwa E. coli yang kita punya itu adalah memang karakteristiknya adalah benar-benar sebagai bakteri E. coli, dengan melakukan serangkaian prosedur pewarnaan gram ya. Tentunya kalian masih ingat di pewarnaan yang lalu, materi yang lalu, apa saja bahan untuk melakukan pewarnaan gram. Yang pertama adalah kristal violet dulu kita berikan, teteskan. Kemudian larutan mordan, lugol, kemudian etanol ya, itu kita masih ingat. Nah, kemudian nanti ada pewarna terakhir yaitu bakteri berwarna merah untuk safranin ya. Jadi kalau dia gram positif berarti dia akan berwarna ungu. Nah, kita tahu kalau bakteri coliform E. coli itu dia warnanya ungu ya, berarti warnanya adalah merah ya. Jadi dia adalah bakteri gram negatif. Nah, jadi bakteri coliform adalah bakteri gram negatif, warnanya akan merah ya. Nah, ini kalau kita lihat ini contoh hasil uji penduga. Kita lihat pada tabung, di sini tabung Durhamnya itu tidak ada gelembung udara, berarti dia tidak menghasilkan gas. Kalau tidak menghasilkan gas berarti itu salah satu karakteristik bukan coliform ya. Kemudian untuk yang tabung 1 milinya yang berisi 1 mili sampel, di situ tidak ada gelembung udara dalam tabung Durham. Kemudian yang 0,1 yang sampelnya 0,1 juga tidak ada gelembung udara dalam tabung Durham. Nah, ini adalah untuk kontrol positif Escherichia coli. Kalau dia terdapat gelembung udara dalam tabung Durham. Kalau yang negatif tidak terdapat gelembung udara dalam tabung Durham. Jadi itu tadi serangkaian uji yang kita lakukan untuk bagaimana pemeriksaan MPN. Jadi kalau setelah kita melakukan pemeriksaan kemudian tidak ada gelembung gas, tidak ada asam, tidak terbentuk asam ya, maka dapat disimpulkan bahwa di situ tidak ada bakteri coliform, dia aman dari mikroba. Tidak terdapat cemaran dari bakteri coliform dalam sampel air yang sudah disediakan tadi ya. Tidak ditemukan adanya gelembung gas dan tidak terjadi juga perubahan warna. Kalau perubahan warna tadi berarti ini untuk mengetahui apakah ada sifat asam atau tidak. Kita ketahui kalau coliform dia sifatnya asam ya, sehingga dapat kita simpulkan bahwa tadi kata tidak menghasilkan perubahan warna berarti tidak ada sifat asam. Ya, sifat asam itu muncul dari hasil fermentasi laktosa yang dilakukan oleh bakteri coliform ini. Ya.
Kemudian untuk rumus MPN, yaitu kita ambil nilai MPN dari tabel kali 1 faktor per faktor pengenceran tengah. Jadi dia ini punya tabel khusus ya. Ya, untuk membaca nilai MPN-nya. Kita tidak bisa berdasarkan aturan SPC atau kita menempatkan koma di mana, pengenceran berapa, kita tidak ya. Kalau MPN berbeda sendiri, kita menggunakan tabel. Nah, kemudian setelah kita melakukan 3 rangkaian uji MPN tadi ya, uji penduga, kemudian penguat ya. Nah, ada jenis uji coliform ini. Untuk mengetahui jenis coliform, yaitu tambahan uji biokimia adalah uji IMFIC, indol methylated progress proskawar dan sitrat. Ya, jadi ini kita lakukan di lab dengan reagen atau bahan-bahan media tertentu. Nah, nantinya kita akan menemukan setelah uji IMFIC ini identifikasi yang betul-betul menspesifikkan bakteri E. coli yang sudah kita temukan. Apakah memang benar-benar ada E. coli? Keberadaan E. coli contohnya ini pada gambar pada medium EMBA itu ditandai dengan berwarna hijau metalik. Ya, ini adalah ciri dari bakteri Escherichia coli. Ya, jadi kalau dalam suatu pemeriksaan mikrobiologi ternyata kita menemukan suatu hasil identifikasi itu berwarna hijau metalik, maka itu adalah bakteri Escherichia coli. Ya, untuk materi Ibu hari ini cukup sekian, semoga dapat dipahami ya mahasiswa sekalian. Ibu harapkan kalian juga bisa membaca literatur tentang mikrobiologi pangan, khususnya untuk identifikasi E. coli itu ya, pada buku mikrobiologi pangan yang lain sebagai bahan pengayaan kalian agar pengetahuan kalian semakin kaya ya. Nah, nanti akan Ibu juga beri penugasan terakhir. Ya, harapan Ibu kalian bisa membaca semua materi dengan baik untuk mempersiapkan ujian akhir semester ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.